Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada perkuliahan Hukum Diplomatik dan Konsuler. Jadi kita sudah mengikuti 3 perkuliahan ya. Ingat, nah sekarang kita masuk pada perkuliahan keempat ya. Perkuliahan keempat ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih kekebalan dan keistimewaan dari perwakilan diplomatik ya. Nah, tentu sebelum kita membahas kepada yang lebih pada permasalahan yang dihadapi dalam konteks kekebalan dan keistimewaan diplomatik, kita tentu Anda perlu tahu ya bagaimana teori yang mendasari dari pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Ya. Ada 3 teori ya yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama terkait dengan teori eksteritorialitas atau exterritoriality theory ya. Nah, apa nih menurut teori yang pertama dari pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik? Nah, menurut teori ini, gedung perwakilan diplomatik dianggap berada di luar wilayah negara penerima atau dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim. Ya. Mungkin di sini Anda masih mikir ya, kok kenapa gedung perwakilan diplomatik ini berada di luar wilayah negara penerima dan dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim, padahal gedungnya ada di wilayah negara penerima. Ya. Nah, ini tentu dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam konteks pemberian kekebalan dan keistimewaan ya. Dan ini tentu sebagaimana sudah kita bahas pada waktu perkuliahan pertama ya, bahwa munculnya hubungan diplomatik ini tentu juga ada keinginan dari negara pengirim agar perwakilan dari diplomatik ini benar-benar diberikan suatu perlindungan ya. Anda masih ingat ya pada waktu kuliah yang pertama, jadi perlindungan dalam konteks dari hubungan diplomatik. Dan di sini seorang pejabat diplomatik menerima kekebalan dan keistimewaan karena dia dianggap tidak berada di wilayah negara penerima, dan dengan sendirinya ya, maka seorang pejabat diplomatik ini tidak tunduk kepada hukum dan segala peraturan dari negara penerima. Ini tentu sudah melalui satu kesepakatan ya. Bagaimana adanya kekebalan dan keistimewaan yang diberikan ini juga berlaku retroaktif ya kepada negara-negara yang juga mengirimkan perwakilan diplomatiknya ke negara lain ya. Sehingga dengan demikian seorang pejabat diplomatik itu ya dikuasai oleh atau yang melekat dari seorang pejabat diplomatik ini adalah hukum dari negara pengirim, bukan hukum dari negara penerima ya. Dan ini tentu akan bisa diterapkan apabila terjadi suatu hal-hal yang berkaitan ya dengan pribadi maupun dari keluarga ya, maupun dalam konteks pelaksanaan tugas dari perwakilan diplomatik itu dengan pelaksanaan yang dilakukan di negara penerima ya. Jadi namanya tadi disebutkan sebagai eksterritorialitas ya. Yang kedua ada yang dinamakan sebagai teori perwakilan ya, atau representatif karakter teori ya. Dan teori ini meletakkan dasar pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik pada sifat perwakilan seorang pejabat diplomatik ya. Jadi karena dia sebagai perwakilan ya, perwakilan diplomatik dari suatu negara, dari negara pengirim kepada negara penerima, dia itu mempunyai suatu kekebalan dan juga keistimewaan karena posisinya sebagai perwakilan dari diplomatik. Dan dalam konteks teori ini,
perwakilan diplomatik ini adalah mewakili negaranya, ya, atau mewakili presiden sebagai kepala negara. Dan juga dapat disebut bahwa pejabat atau diplomatik ini merupakan wakil negara atau wakil dari kepala negara pengirim. Sehingga sebagaimana tadi disampaikan pada teori yang pertama, gedung perwakilan diplomatik itu seperti dapat dikatakan negara dalam negara, ya. Jadi negara pengirim itu ada di dalam negara penerima dan dia dipenuhi oleh suatu kekebalan yang mana otoritas dari negara penerima tidak dapat memasuki seenaknya ke dalam gedung perwakilan diplomatik ini, ya, karena itu sudah disepakati sebagaimana diatur di dalam Konvensi Vienna tahun 1961. Nah, teori yang ketiga terkait dengan functional theory atau teori kebutuhan fungsional. Nah, berdasarkan teori ini maka kekebalan dan keistimewaan ya dari pejabat atau perwakilan diplomatik ini diberikan karena memang pejabat atau perwakilan diplomatik ini melaksanakan fungsinya, ya, sesuai dengan apa yang sudah disepakati, ya, yaitu sebagai diplomat, ya, dan atas dasar itu maka pejabat diplomatik ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya tentu sesuai mandat yang diberikan oleh negara pengirim, ya, untuk tentu untuk sebesar-besarnya manfaat yang akan diperoleh oleh negara pengirim, tapi juga tentu dari negara penerima tentu akan melihat sejauh mana negara pengirim ini mempunyai manfaat bagi negara penerima. Gitu. Jadi sebagaimana saya sudah sampaikan pada kuliah yang pertama, ya, bahwa kepentingan dalam hubungan internasional itu sangat kental dan ini dituangkan sekarang dalam konteks bagaimana hubungan diplomatik, hubungan antar negara ini tentu juga didasarkan pada kepentingan antara kedua belah pihak, ya. Selanjutnya terkait dengan jenis-jenis kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik menurut Konvensi Vienna tahun 1961, saya ingin menjelaskan seperti ini. Jadi di dalam kuliah-kuliah sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa esensi dari hubungan diplomatik ini tentu terkait dengan sejauh mana, ya, pengaturan dalam Konvensi Vienna itu mengatur mengenai kekebalan dan juga keistimewaan. Nah, dalam konteks kekebalan ini ada yang terkait dengan kekebalan pribadi, ya, dia tidak dapat diganggu-gugat terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan juga kebal terhadap segala gangguan yang merugikan atau hak untuk memperoleh perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Yang saya berikan contoh di sini misalnya ada kedutaan besar Malaysia, ya, yang didemo oleh sekelompok orang dari masyarakat Indonesia, mungkin saja terkait dengan kasus-kasus yang terjadi warga negara Indonesia yang terjadi di Malaysia, dan peran dari kepolisian negara Republik Indonesia hanya bisa mengamankan di luar dari wilayah kedutaan besar Malaysia Jakarta, ya. Jadi tidak bisa masuk karena kepolisian negara Republik Indonesia tidak boleh melanggar wilayah dari kedaulatan yang memang diberikan di dalam konteks dengan gedung perwakilan dari kedutaan besar Malaysia, ya. Yang kedua terkait dengan imunitas terhadap yurisdiksi pidana dan perdata, ya. Ini juga menjadi sangat penting, ya, karena dari sejak kuliah pertama saya sudah menyampaikan bahwa konteks dengan hubungan hukum diplomatik ini sangat terkait dengan tentunya bagaimana perwakilan dari perwakilan diplomatik dari suatu negara pengirim itu harus diberikan suatu perlindungan, dan termasuk di sini adalah perlindungan terhadap pidana, yurisdiksi pidana maupun perdata. Demikian juga perlindungan terhadap administrasi dari negara penerima,
ya. Dan juga keistimewaan atau privileges yang diberikan berupa pembebasan dari pajak, iuran, bea cukai negara penerima terhadap pejabat diplomatik atau pejabat perwakilan dari suatu negara pengirim, ya. Nah, apa hak istimewa dari perwakilan diplomatik, ya? Ini juga sangat terkait dengan yurisdiksi sipil dan kriminal dari negara penerima, karena dari tadi penjelasan yang pertama saya sudah sampaikan bahwa yang namanya perwakilan diplomatik ini adalah yang melekat adalah hukum yang berada dari negara si pengirim, ya, sehingga dalam konteks kekebalan juga hak istimewa dari perwakilan diplomatik baik terhadap pidana, perdata maupun juga yurisdiksi sipil dan kriminal dari negara penerima. Ya, jadi pejabat diplomatik tidak boleh atau kebal terhadap yurisdiksi dari negara penerima. Yang kedua, kekebalan terhadap semua biaya dan pajak, ya. Jadi ini juga sudah diatur di dalam Konvensi Vienna tahun 1961 dan juga tidak dapat diganggu-gugat secara pribadi, ya, bangunan, arsip dan juga dokumen perutusan. Jadi semua itu tetap menjadi kewenangan atau kekebalan dari pejabat diplomatik dari negara pengirim, ya. Jadi itu ya. Lalu apa sih contohnya dari kekebalan diplomatik ini? Saya kasih beberapa contoh, ya. Pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan istimewa atas pribadi dan harta bendanya, ya. Karena tentunya ini sudah melalui proses panjang pada waktu pembahasan dari Konvensi Vienna ini, bahwa setiap perwakilan suatu negara yang ditempatkan di negara penerima mendapatkan kekebalan diplomatik pribadi, baik untuk secara pribadi maupun hartanya, yang didapat dari negara penerima. Jadi misalnya apa? Misalnya si pejabat diplomatik ini, ya, membeli kendaraan, ya. Nah, ini tentu negara penerima, ya, wajib untuk memberikan suatu perlakuan yang istimewa atau untuk kekebalan terhadap barang-barang benar-benar sudah dibeli di negara penerima, ya. Lalu jika terjadi konflik, ya, maka negara penerima wajib melindungi pejabat diplomatik dari negara pengirim ini seperti layaknya tamu sampai mereka kembali ke negaranya masing-masing, ya. Apabila terjadi kejahatan terhadap pribadi dan hartanya, maka negara penerima juga harus memperlakukan warga negara sama dengan warga negara mereka dengan mengusut kejahatan tersebut sampai tuntas, ya. Karena tadi kalau diperlakukan bahwa pejabat diplomatik ini adalah tamu, maka tentu sebagai tuan rumah, ya, sebagai negara penerima, maka perwakilan diplomatik ini harus diberikan suatu perlakuan yang sebaik-baiknya, karena ini terkait dengan hubungan antar negara. Yang contoh yang kedua, hak bebas dari semua pajak langsung, ya. Jadi setiap pejabat atau konsulat, ya, maupun keluarganya, ya, bebas dari semua pajak langsung seperti pajak penghasilan, pajak pendapatan negara, pajak kendaraan bermotor, dan juga sebagainya. Dan mereka hanya wajib membayar pajak tanah, ya, jika memang memiliki tanah dan bangunan di luar kediaman resminya, ya. Pajak retribusi seperti parkir dan juga bea meterai, ya. Lalu yang ketiga, hak bebas dari kewajiban bersaksi. Jadi setiap perwakilan diplomatik, ya, tidak punya kewajiban untuk bersaksi jika terjadi kejahatan di wilayah di wilayah negara penerima, ya, walaupun kejahatan itu berada di rumahnya sendiri. Karena dari awal saya sudah sampaikan bahwa hukum yang melekat dari pejabat diplomatik atau perwakilan diplomatik ini adalah hukum dari negara pengirim. Jadi dia tidak wajib, ya.
Karena tadi sudah disampaikan kekebalan dari pejabat perwakilan ini adalah termasuk tadi yurisdiksi pidana dan juga yurisdiksi perdata. Yang keempat terkait dengan kekebalan terhadap bea pabean. Jadi semua pegawai konsulat dan juga pegawai kedutaan bebas dari pajak bea pabean. Misalnya bea cukai, bea masuk, bea keluar, semua barang-barang yang mereka bawa termasuk barang-barang rumah tangga. Jadi dari pengalaman saya dalam konteks berhubungan dengan negara lain, memang satu ketertarikan ya, jika Anda berminat untuk menjadi konsulat atau menjadi diplomat, maka Anda bisa tahu banyak sekali sebenarnya privilege yang diberikan, kekebalan yang diberikan kepada pejabat perwakilan diplomatik atau juga pegawai konsulat ya. Jadi Anda bisa nanti misalnya selesai tugas bisa membawa semua barang-barangnya dan itu free of charge, tidak dikenakan biaya. Jadi saya rasa ini yang juga membuat banyak sekali ya yang tertarik untuk menjadi diplomat, karena pertama bisa mendapatkan pengalaman di luar negeri, bisa mendapatkan pengalaman bagaimana sih hubungan dari suatu antar negara, dan juga tentu bisa mendapatkan hal-hal yang tentu sesuai dengan tugas beban tugas diberikan, bisa mendapatkan suatu hal-hal yang memang sesuai dengan kepentingannya, yaitu antara lain bisa membawa barang-barang yang mereka sudah beli di negara penerima lalu bisa dibawa lagi ke negaranya masing-masing. Yang kelima terkait dengan hak bebas dari alat paksaan. Ya, artinya di sini bahwa perwakilan negara, kedutaan atau konsulat bebas dari segala macam alat paksaan yang bisa membuat mereka membicarakan suatu masalah, baik itu perdata maupun pidana, ya, maupun pidana. Dan di dalam gedung dan rumah perwakilan tidak boleh diberikan suatu monitor atau sejenisnya untuk memata-matai aktivitas dan semua kegiatan yang terjadi di dalam gedung perwakilan, ya. Jadi tentu dalam prakteknya cukup beberapa banyak yang juga yang terjadi yang dialami oleh pemerintah atau perwakilan Indonesia di luar negeri, ya, atau bahkan di wilayah negara Republik Indonesia ini kita juga mengalami suatu hal yang seharusnya tidak boleh terjadi, yaitu terjadi penyadapan ya oleh negara lain. Saya tidak akan sebutkan negaranya, tapi pernah terjadi suatu kasus di mana istana negara itu terjadi penyadapan. Nah, ini tentu tidak etis dalam konteks hubungan antar negara, yang tentunya ini sudah diatur di dalam Konvensi Vienna bahwa negara pengirim ya atau pejabat perwakilan harus menghormati aturan-aturan yang berlaku di negara penerima. Demikian juga negara penerima harus menghormati apa yang menjadi hak dari perwakilan diplomatik dari negara pengirim. Nah, ini tentu hubungan antar negara dalam bentuk hubungan diplomatik ini harus dihormati oleh kedua belah pihak, ya. Lalu juga terkait dengan kediaman terlarang. Jadi kantor perwakilan diplomatik dan beserta keluarganya tidak boleh dimasuki tanpa izin, ya, dengan alasan apapun oleh institusi negara penerima. Misalnya ada kejahatan, maka institusi hukum negara penerima tidak boleh memeriksa tanpa izin dari negara pengirim, ya. Memasuki rumah tanpa izin dan hanya diperbolehkan jika dalam keadaan darurat seperti misalnya banjir, kebakaran, dan bencana lainnya. Tapi ini pun juga harus melalui suatu proses izin ya dari tentu dari perwakilan diplomatik yang bersangkutan. Yang selanjutnya, kekebalan yang dimiliki adalah mengibarkan bendera negara. Jadi kantor perwakilan diplomatik dan rumah kediamannya boleh memasang bendera negaranya tanpa harus didampingi oleh bendera negara penerima. Ya, ini yang sudah diatur juga di dalam Konvensi Vienna.
Dan yang selanjutnya terkait dengan kekebalan dari perwakilan diplomatik untuk menerima suaka politik, ya. Dengan semua kekebalan diplomatik yang dimilikinya, maka kantor perwakilan dan rumahnya punya hak, ya, menerima suaka politik, atau mereka berhak menerima siapa saja yang masuk dan meminta perlindungan kepada mereka. Saya rasa Anda juga sering melihat ya di dalam film-film ya, di mana ada mungkin ya beberapa tokoh-tokoh yang merasa terancam sehingga mereka lalu lari ke suatu kedutaan besar dan meminta untuk suaka politik. Dan di sini menjadi hak dari negara pengirim ya atau perwakilan diplomatik untuk menerima. Ini sudah diatur juga di dalam Konvensi Vienna, di dalam konteks tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan. Yang selanjutnya, kekebalan terhadap surat menyurat. Semua surat, dokumentasi, dan semua yang berhubungan dengan korespondensi kepada perwakilan dan keluarganya itu diberikan kekebalan ya dari sensor dari negara penerima. Termasuk dalam kekebalan ini adalah tidak boleh ada tindakan menghalang-halangi dari negara penerima terhadap kurir diplomatik yang datang untuk menyampaikan dan menerima pesan, di mana kurir tersebut mempunyai paspor resmi tentunya, ya. Dan terkait dengan kekebalan yurisdiksi pidana dan perdata, jadi dalam Konvensi Vienna 1961 dinyatakan bahwa seorang pejabat diplomatik kebal dari yurisdiksi proses peradilan pidana dan perdata dari negara penerima. Dan berdasarkan hal tersebut, meskipun seorang pejabat diplomatik melakukan kejahatan terhadap di negara penerima sehingga mengganggu keamanan, maka pihak negara penerima hanya bisa menahannya sementara. Ya, sekali lagi hanya bisa menahan sementara. Dan biasanya pejabat tersebut dipulangkan kembali ke negaranya, tentu setelah melalui proses perundingan ya, atau yang namanya dideportasi, atau juga kalau konteks dengan pejabat perwakilan diplomatik adalah persona non grata, ya. Dan ini berlaku atas semua tindak kejahatan pidana maupun perdata. Selanjutnya kita masuk kepada kapan sih berakhirnya kekebalan diplomatik ini, ya. Ya ternyata Konvensi Vienna juga mengatur ya gimana sih berakhirnya kekebalan diplomatik, yaitu ketika fungsi-fungsi dari seorang pejabat diplomatik sudah berakhir. Misalnya apa? Jabatannya habis, ditarik oleh negara pengirim, atau karena tidak disenangi, yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan persona non grata, atau terjadi perang antara negara penerima dengan negara pengirim. Ya, kita lihat banyak terjadi ya. Misalnya contohnya yang sampai sekarang ini masih berlangsung antara Rusia dengan Ukraine, ya. Jadi walaupun sudah dilakukan melalui suatu proses perundingan, tapi ternyata akhirnya mau tidak mau terjadi perang. Nah, sebenarnya kalau terjadi konflik atau perang antara dua negara sudah diatur sebagaimana saya sudah sampaikan pada kuliah yang sebelumnya, yaitu adanya protokol Jenewa, ya. Nah, ini tentunya wajib untuk dihormati, wajib untuk diikuti oleh negara-negara yang sedang berkonflik, dan tentu juga tidak lepas dari peran dari PBB ya untuk itu. Dan kalau kita lihat di dalam pasal 39 ayat 2 dari Konvensi Vienna tahun 1961 ya, menyatakan bahwa ketika fungsi-fungsi dari seseorang yang menikmati hak istimewa dan kekebalan telah berakhir, maka keistimewaan kekebalan itu semestinya berakhir pada saat orang itu meninggalkan negara tersebut ya, atau negara penerima pada saat berakhirnya jangka waktu yang layak diberikan kepadanya untuk meninggalkan negara tersebut. Ya, negara penerima. Dan ketentuan ini tetap berlaku walaupun dalam keadaan perang. Artinya apa? Berakhirnya fungsi-fungsi diplomatik tidak secara berkala, tidak secara seketika mengakhiri hak istimewa dan kekebalan seorang pejabat diplomatik,
Namun harus diberikan suatu tenggang waktu yang layak kepada pejabat diplomatik yang bersangkutan untuk meninggalkan negara penerima, ya. Dan pada saat pejabat diplomatik itu telah meninggalkan wilayah negara penerima, maka berakhirlah kekebalan dan keistimewaan diplomatik dari pejabat atau perwakilan diplomatik ini. Atau pada saat tenggang waktu yang layak ini telah habis, ya, karena itu dalam keadaan perang. Dalam keadaan damai pun juga pasti akan diberikan waktu di mana pejabat atau perwakilan diplomatik beserta keluarganya ini harus benar-benar, ya, harus memindahkan barang-barangnya ke dalam kontainer untuk dikirim ke negaranya. Tentunya ada jeda waktu, dan dalam waktu yang layak diberikan itu memang masih dimiliki suatu kekebalan dan keistimewaan, ya, sepanjang tentu sudah disepakati antara kedua belah negara, ya. Nah, tadi mengenai berakhirnya. Lalu bagaimana kalau terjadi penanggalan, ya? Jadi beda, ya, berakhirnya masa kekebalan dan keistimewaan dengan penanggalan kekebalan dan keistimewaan dari perwakilan atau pejabat diplomatik, ya. Yang saya bisa menyampaikan ada kira-kira ada 4, ya, bagaimana sih penanggalan kekebalan dan keistimewaan dapat terjadi, ya. Ini dapat dilakukan oleh negara pengirim yang merupakan instansi yang berwenang untuk menanggalkan tugas dari pejabat diplomatik itu sendiri. Jadi tidak boleh negara penerima, ya, tapi oleh di negara pengirim, ya. Yang kedua, penanggalan kekebalan dan keistimewaan ini, ya, tadi sudah saya sampaikan tidak harus dilakukan oleh kepala negara penerima, tetapi tentu harus ada pembahasan terlebih dahulu. Dalam hal ini biasanya melalui Kementerian Luar Negeri masing-masing. Tentu dilihat penanggalan kekebalan ini sebabnya apa, ya. Dan sebabnya apa ini dapat terjadi tentu harus didasarkan pada hukum internasional, ya. Jadi sudah diatur dalam hukum diplomatik, ya, hubungan diplomatik dalam Konvensi Vienna tahun 1961, ya, bagaimana bahwa penanggalan kekebalan ini harus terjadi karena ada pelanggaran hukum internasional. Dan terjadinya pelanggaran, ya, itu juga karena adanya penyalahgunaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat atau perwakilan diplomatik itu sendiri, gitu, ya. Dan yang terakhir kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini dapat ditanggalkan, ya, yaitu diberikan kepada subjek, ya, kepada subjek hukum internasional, ya. Jadi ada 4 kondisi di mana penanggalan kekebalan dan keistimewaan dari perwakilan pejabat diplomatik itu dapat dilakukan, ya. Terakhir, ya, saya minta kepada mahasiswa, ya, untuk mempelajari kembali teori eksteritorialitas, ya, seorang pejabat diplomatik. Apakah si pejabat atau perwakilan diplomatik ini harus tunduk pada peraturan lalu lintas negara penerima atau terkait dengan pelayanan jasa listrik atau air minum, ya, kira-kira yang ada di negara penerima. Ini coba Anda pelajari, ya, teori eksteritorialitas ini, ya, dalam konteks tentu yang tadi saya sudah sampaikan. Apakah mereka tetap harus tunduk pada peraturan lalu lintas negara penerima atau terkait dengan mereka harus membayar jasa listrik atau air minum, ya. Yang kedua, jika gedung perwakilan diplomatik ini hanya dianggap sebagai wilayah negara pengirim, maka menurut Anda apakah pejabat diplomatiknya tidak akan dapat keluar dari gedung perwakilan diplomatik, ya, dan lalu dia tidak lagi menikmati kekebalan diplomatik atau keistimewaan diplomatik. Jelaskan pendapat Anda, dan mungkin tidak perlu di Google Drive, kita akan bahas nanti pada perkuliahan selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan ini dapat Anda pahami, dan kita akan bertemu pada kuliah kelima, dan tentu saya ucapkan sekali lagi, salam sehat untuk semua.
Dan mohon maaf apabila ada kata-kata kurang berkenan. Kita bahas lebih mendalam lagi pada minggu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.